Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa lagi kali ini dalam koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Nima Delismayanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng dari SMK Negeri 1 Sawan. Dalam koneksi antar materi modul 1.1 ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan juga pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menitik beratkan pengertian antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada murid. Proses ini umumnya berlangsung di sekolah dan terstruktur dalam bentuk kurikulum, silabus, dan juga RPP. Sedangkan pendidikan adalah proses yang lebih luas dan kompleks yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan penanaman nilai-nilai. Pendidikan dapat berlangsung di mana saja, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Pengajaran dan pendidikan adalah dua konsep yang saling terkait. Pengajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan, tetapi pendidikan tidak hanya tentang pengajaran saja. Dalam refleksi ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid perlu diajar dan diberitahu informasi. Murid sebagai penerima pasif dalam proses belajar mengajar. Murid belajar terbaik dengan cara mengingat dan mengulang materi pelajaran, dan semua murid belajar dengan cara yang sama. Selain itu, sebelumnya saya menganggap pembelajaran adalah proses transfer pengetahuan dari guru ke murid. Pembelajaran yang efektif bersifat terstruktur dan terpusat pada guru, dan tujuan utama pembelajaran adalah mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Sehingga pembelajaran kurang memperhatikan minat dan gaya belajar individual murid. Hal yang juga saya percaya dan yakini sebelum mempelajari modul 1.1 ini, diantaranya ketuntasan materi pembelajaran sangat lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Dan yang menjadi acuan dalam nilai hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Pembelajaran dikatakan berhasil jika seluruh murid dapat mencapai nilai KKM dan murid hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran saja. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir dan menyadari bahwa apa yang saya pikirkan tentang murid dan pembelajaran selama ini ternyata kurang tepat. Ternyata, murid bukan hanya objek pasif dalam proses belajar mengajar, tetapi mereka memiliki kodrat alam dan zaman yang perlu untuk diakomodasi. Seharusnya, murid didorong untuk belajar secara mandiri dan aktif, bukan hanya menerima informasi dari guru saja. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penuntun dan pembimbing, bukan hanya sebagai pengajar. Dan yang tak kalah penting, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru perlu memahami kebutuhan dan karakteristik individual dari peserta didik atau murid. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengembangan potensi diri. Pendidikan harus mempersiapkan murid untuk menjadi insan yang adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman. Dan itu ternyata perlu adanya kolaborasi antara guru, murid, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek kognitif maupun aspek pembelajaran yang lain seperti aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Sebagai guru, kita harus ikhlas, penuh kesabaran, dan segala ketulusan hati untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan berpusat pada murid. Berdasarkan hal itu, yang perlu patut kita sadari adalah guru harus memahami karakteristik murid dan memberikan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang segera Anda dapat terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan untuk pembelajaran di kelas antara lain, pertama, memandang murid sebagai individu unik. Guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Hal ini berarti bahwa setiap murid memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda pula.
Sebagai guru, kita harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan belajar dari masing-masing individu. Guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator yang membantu murid untuk belajar dan berkembang. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif dan mandiri. Yang tak kalah pentingnya yaitu mulai menerapkan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya Tutwuri Handayani. Guru harus selalu berada di belakang murid, memberikan dorongan dan semangat agar mereka terus belajar dan berkembang. 2. Ingarso Sungtulodo. Guru harus menjadi contoh dan teladan bagi murid dalam hal sikap, perilaku, dan pengetahuan. Ketiga, Ingmadio Mangunkarso. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dan berkembang bersama. Metode pembelajaran yang tepat. Pertama, metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif dan kreatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran inquiry. Kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru harus fokus pada kebutuhan belajar murid dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar secara mandiri. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid sehingga mereka merasa bebas untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, lingkungan belajar yang inklusif, yaitu guru harus memastikan bahwa semua murid merasa diterima dan dihargai dalam proses pembelajaran. Merancang dan melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Pertama, membuat proyek belajar yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman sekelas. 3. Menggunakan berbagai sumber belajar termasuk internet, buku, dan alam sekitar. 4. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. 5. Menyelenggarakan kegiatan belajar yang menyenangkan dan kreatif. 6. Mengintegrasikan sosiokultur budaya lokal untuk memperkaya kontekstualitas nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran bukanlah proses menuntut, melainkan proses menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid dan menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Demikianlah refleksi dan kesimpulan yang telah saya susun terkait koneksi antar materi modul 1.1, refleksi filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terus belajar dan berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salam dan bahagia.